para peneliti mengungkapkan bahwa dalam 30 tahun ke depan, Jakarta akan tenggelam. Penurunan tanah kota Jakarta memang cukup terasa, dan permukaan tanahnya pun semakin lama semakin menurun. Paling tinggi rumah ini dulu, sekarang paling rendah. Kalau bisa mah jangan sampai pindah lah, masih tetap di sini. Kita memberhentikan pengambilan air tanah, kemudian mensubstitusi dengan sumber-sumber air lainnya. Itu sebenarnya solusi yang final dan permanennya seperti itu. Pada tahun 2019 lalu, jurnal ilmiah Nature Communication merilis data penelitian tentang dampak perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan. Lapisan es di Antartika mencair. Akibatnya permukaan air laut akan terus mengalami kenaikan sekitar 30 hingga 50 cm. Asia adalah wilayah yang paling merasakan dampaknya, terutama negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Bayangkan saja, 7 negara di Asia diprediksi tenggelam di tahun 2050. Kota-kota besar di Asia, termasuk Jakarta, akan terendam air laut. Sepertinya tak masuk akal, namun jika melihat fakta yang ada, sudah selayaknya kita waspada. Ya, Jakarta memang merupakan salah satu kota dengan populasi terpadat di Indonesia. Ya, berbagai masalah pun terjadi di ruang lingkup Jakarta ini. Namun, salah satu yang menjadi isu yang terhangat adalah mengenai penurunan tanah di kota Jakarta. Bahkan para peneliti mengungkapkan bahwa dalam 30 tahun ke depan, Jakarta akan tenggelam. Seperti apa kisahnya? Selengkapnya di Indonesia. Ancaman naiknya permukaan air laut diperparah dengan terus menurunnya permukaan tanah kota Jakarta. Penyebabnya ada 3 hal, yaitu beban permukaan tanah yang berlebih karena adanya gedung-gedung tinggi, penggunaan air tanah yang tak terkendali, dan konsolidasi natural atau terjadinya pemantapan tanah. Menurut data Badan Geologi Kementerian ESDM, hingga tahun 2013, permukaan tanah di Jakarta sudah turun 40 meter dari asalnya. Penurunan itu hasil akumulasi dari puluhan hingga ratusan tahun lalu. Dari seluruh kota administrasi yang berada di Jakarta, Jakarta Utara menjadi daerah yang paling terancam karena berada di daerah pesisir dan padat penduduk. Hasil pemantauan dengan satelit menunjukkan, laju penurunan tanah di Jakarta mencapai 12 cm setiap tahunnya. Jika penurunan tanah terus berlanjut, air laut akan semakin banyak masuk ke daratan, atau yang dikenal juga dengan banjirop. Untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, tim Indonesiaku lalu bergerak menuju salah satu permukiman nelayan di Jakarta Utara. Ya, kita bisa dapat lihat ini adalah lautan yang mungkin sekarang ini sudah banyak ditumpuki oleh sampah-sampah. Dan kalau bisa dilihat mungkin di sebelah saya ini adalah perkampungan di daerah Jakarta Utara. Dan kalau mau lihat lebih jauh lagi, air laut lebih tinggi dibandingkan pemukiman warga. Bukan tidak mungkin apabila nanti air akan naik, kampungan ini akan terjadi banjir. Bukti-bukti terus menurunnya tanah di Jakarta bisa dilihat dengan jelas di wilayah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Salah satunya adalah Masjid Wal Aduna atau Masjid Tenggelam. Masjid ini sempat viral setelah diliput oleh media asing. Masjid Wal Aduna berlokasi di kawasan Muara Baru di balik tanggul besar yang berdiri di lahan pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Masjid Wal Aduna dibangun tahun 1996 lalu. Sayangnya, sekitar tahun 2000, masjid mulai terendam air laut. Masjid yang awalnya dibangun untuk tempat ibadah para pekerja pelabuhan ini
kini tak lagi bisa digunakan. Untuk melindungi areal kampung Gedong Pompa dari banjirop, dibangunlah tanggul. Tapi masih saja ada rembesan air laut yang mengalir masuk ke permukiman warga. Tanggul beberapa kali diperbaiki, namun jika air laut pasang, air akan masuk menggenangi jalan. Warga kampung Gedong Pompa resah. Mereka tak bisa tenang jika laut mulai pasang. Maklum saja, di tahun 2007, Tanggul Muara Baru pernah jebol oleh hempasan air laut. Banyak warga yang mengungsi menyelamatkan diri, termasuk Suhaimi yang dievakuasi dengan menggunakan perahu. Sementara rumah Suhaimi dan keluarganya rusak parah. Waktu itu ada ini nggak Mbak? Ada yang luka karena waktu ambruk ini? Bapak gimana ceritain? Bapak kakinya kena beling-beling, terus dia sempat pengen hanyut di sini di gang, cuman untungnya ditolongin. Berapa orang waktu itu yang 6 orang untuk nyelamatin Bapak? Langsung ditolongin sama nelayan di situ yang bawa perahu, langsung yang Langsung naikin gitu? diungsiin. Oh gitu. Saya ngungsi di kapal cumi. Oh. Suhaimi dan orang tuanya adalah perantau dari Mojokerto. Mereka berangkat ke Jakarta untuk mencari nafkah sekitar tahun 80-an. Mereka kemudian mengontrak rumah yang tak seberapa luas di kampung Gedong Pompa untuk tempat menetap dan membuka warung makan kecil-kecilan. Awalnya, usaha warung makan dipegang langsung oleh Daswiyah, ibu dari Suhaimi. Suhaimi hanya membantu. Ternyata, usaha warung makan yang dirintis Daswiyah terus berkembang. Hasilnya, Daswiyah mampu membeli rumah kontrakan yang ditempatinya sekarang. Rumah kemudian dibangun 2 lantai. Lantai 1 untuk berjualan, sementara lantai 2 menjadi tempat beristirahat keluarga. Meski hidup di lingkungan yang kurang ideal karena kerap dilanda banjirop, Suhaimi dan keluarganya enggan untuk pindah. Apalagi rumah yang mereka tempati juga menjadi tempat mencari nafkah. Tak hanya masalah penurunan tanah dan banjirop yang Suhaimi harus hadapi. Soal ketersediaan air bersih juga menjadi kendala warga kampung Gedong Pompa. Air bersih sulit didapat. Untuk kebutuhan air sehari-hari saja, Suhaimi harus membeli. Sini airnya beli. Beli itu per hari atau 2 gimana? hari sekali. Kadang kalau lagi nyuci ya udah beli lagi airnya. Kan kalau lagi nyuci kan habis semua. Berapa itu Mbak kalau beli air Mbak harganya? 100.000 1 ton. 1 tangki mobil ya? Enggak, Oh, tonnya 1 itu ton. yang belum kuning. Oh gitu. Itu untuk berapa hari berarti 1 tank kalau 1 ton air itu? 2 hari. 2 hari terus baru beli lagi. Beli lagi. Berarti saya dalam seminggu keluarin uang ada 300.000 untuk air ya Mbak ya? Lebih. Lebih ya? Lebih. Kalau dikali sebulan berapa? Bagi warga yang kurang mampu, biasanya membeli air per jerigen saja. 1 jerigen dihargai Rp5.000. Air yang dijual berasal dari daerah Tangerang. Dengan segala permasalahan yang ada, tetap saja warga memilih untuk bertahan tinggal di kampung Gedong Pompa. Namun entah sampai kapan. Waktu itu kan sempat banjir itu. Nggak ada kepengen untuk pindah gitu Mbak? Nggak ada. Kenapa, Udah tadi sini. Udah biasa kena air banjir laut. Gitu Mbak. Paling juga dia banjir lewat doang. Soalnya kan dia airnya larinya langsung ke waduk fluid. Jadi nggak nginep gendangannya, nggak nginep ya? langsung ini aja, kalau air udah surut ya udah surut juga gitu. Pada sisi bagian dalam tanggul nampak bangunan-bangunan gudang. Akses jalannya tergenang air laut. Rembesan air laut masuk melalui retakan pada tanggul. Jika air laut pasang, sudah pasti air yang masuk akan semakin banyak. Namun warga sepertinya tak peduli. Mereka sudah terbiasa. Anak-anak bahkan bermain dengan asyiknya di sebelah tanggul dalam komplek pergudangan.
Deretan rumah semi permanen menjadi tempat berlindung warga dari panas dan hujan. Sampah plastik berserakan pada genangan air. Jelas bukan tempat yang ideal untuk hidup karena rawan penyakit. Mau bagaimana lagi? Mereka tak punya banyak pilihan. Ternyata tak hanya warga Kampung Gedong Pompa yang selalu was-was jika air laut mulai pasang. Warga yang menetap di daerah Kampung Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara juga merasakan hal yang sama. Sudah bertahun-tahun mereka resah karena banjir rob. Apalagi di tahun 2017 lalu, tanggul sempat bocor. Air laut pun masuk ke kawasan permukiman warga hingga ketinggian 50 cm. Ya, walaupun telah diperbaiki sebanyak 3 kali, dan ini yang paling terakhir adalah tanggul yang paling atas di Luar Batang, namun menurut warga, rembesan air laut masih terasa hingga hari ini. Ini adalah endapan dari air laut. Kampung Luar Batang termasuk permukiman padat penduduk, memiliki 12.000 jiwa dengan 4.000 kakak. Mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan dan buruh kasar. Untuk kebutuhan air bersih, warga membangun sekitar 20 sumur. Sayang, akibat terendam banjirop di tahun 2017, air sumur menjadi keruh dan berbau. Sekarang hanya ada 1 sumur saja yang airnya masih bisa dimanfaatkan warga. Ya, ini merupakan salah satu sumur yang dimiliki oleh warga di Luar Batang. Walaupun warnanya sedikit agak kecoklatan saat ini karena memasuki musim kemarau, tapi sumur ini masih tetap digunakan oleh warga. Apalagi beberapa hari yang lalu menurut warga sempat terjadi matinya air PDAM, sehingga ini menjadi penolong bagi warga untuk mengambil air. Kini tak ada lagi warga Kampung Luar Batang yang membuat sumur untuk memenuhi kebutuhan airnya. Apalagi pemanfaatan air tanah yang berlebihan bisa mempercepat laju penurunan tanah. Untuk kebutuhan air sehari-hari, warga mengandalkan pasokan air dari perusahaan daerah air minum atau PDAM. Jika dalam keadaan darurat saja, sumur yang tersisa dimanfaatkan.